Siapa sih yang tidak ingin jadi seperti Warren Buffett, sukses berinvestasi dan kaya raya? Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana sih caranya? Bermula dari pertanyaan tersebut, kebanyakan dari kita mencoba mencari informasi ke sana ke sini, serta mencoba mempelajari instrumen-instrumen investasi. Tak jarang ada dari sebagian dari kita juga ikut terpengaruh konten-konten yang dibuat influencer atau tokoh tertentu, hingga akhirnya kita jadi mengikuti jejak pilihan investasinya. Atau kita juga bisa mendapat informasi dari teman atau sanak saudara hingga terbujuk untuk memilih instrumen atau perusahaan pengelola investasi tertentu. Ya di awal semuanya mungkin tampak menarik. Dengan cepat kita dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi sebelumnya sudahkah kita meng-cross-check terlebih dahulu? Sudah legalkah instrumen investasi yang kita pilih? Apakah sudah diawasi dan terdaftar oleh regulator? Karena jangan sampai ya perusahaan yang kita percayakan untuk mengelola dana kita ini malah ilegal. Karena kalau iya, siap-siap Anda terjebak dalam investasi bodong. Dalam beberapa tahun terakhir ini, modus penipuan investasi bodong kian variatif. Kasus investasi bodong berkedok multilevel marketing atau MLM dan pinjol ilegal, tapi juga merambat ke praktek-praktek lainnya. Satgas Waspada Investasi mencatat belakangan ini modus investasi ilegal atau bodong yang tengah marak antara lain binary option, robot trading, penawaran saham dengan skema money game, hingga penawaran investasi di aset kripto dan penggunaan jasa penasehat investasi ilegal yang tidak mendapat izin resmi dari otoritas jasa keuangan. Dari berbagai praktek penipuan investasi bodong ini, tentunya banyak masyarakat yang menjadi korban. Nilai kerugian masyarakat akibat praktik investasi bodong ini pun angkanya terus bertambah. Pada kasus dugaan tindak penipuan investasi robot trading Net 89, jumlah korbannya diketahui sudah tembus 230 orang. Hasil gelar perkara Barreskrim Polri menyimpulkan investasi robot trading Net 89 merupakan modus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disertai aksi pencucian uang. Barreskrim Polri pun menetapkan 8 tersangka untuk kasus ini. Namun salah satu tersangka kasus robot trading Net 89 berinisial HS telah meninggal pada 30 Oktober 2022 akibat kecelakaan lalu lintas di Tol Solo Semarang. Barreskrim Polri menyatakan tersangka HS telah gugur untuk diajukan penuntutan, tetapi ketujuh tersangka lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Sehingga akhirnya kita melihat dalam prakteknya bulan pertama dari 4 broker itu masing-masing cuma 100-an, 200-an kurang lebih ya kali ya per broker. Jadi sangat kecil sebetulnya. Sementara yang mau menarik dananya ya ratusan ribu kan. Bayangkan loh, kayak kerannya itu menjadi diperkecil kan. Nah, bulan 1, bulan 2 kita anggap sebagai pembuktian niat baik ya. Bulan kedua mulai ada keresahan, kok lambat, kok tidak lancar, kok kecil gitu ya. Bulan ketiga makin resah, udah mulai banyak yang ngomel-ngomel, malah marah-marah gitu kan. Bulan keempat mungkin sekitar bulan Mei lah, itu mulai ada tanda-tanda bahwa manajemen ini buang badan. Selain penipuan investasi robot trading, baru-baru ini juga ada kasus dengan penipuan investasi toko online yang memakan banyak 333 korban mahasiswa di Bogor. Kasus dengan penipuan investasi berkedok kerjasama usaha penjualan online ini sukses menipu ratusan mahasiswa di Bogor dengan iming-iming perolehan imbal hasil 10%. Namun bukan keuntungan didapat, sebaliknya para mahasiswa yang menjadi korban malah terlilit utang pinjaman online dan jadi merugi. Yang fiktif dari barang-barang di sebuah online shop. Jadi oknum ini sedang berusaha untuk menaikkan rating online shopnya dengan meningkatkan pembelian. Kemudian mahasiswa kami diminta untuk membeli, karena uangnya nggak ada maka dihubungkan dengan
aplikasi-aplikasi peminjaman online oleh yang bersangkutan. Kemudian mereka diminta untuk belanja dalam nilai besar, tetapi barangnya tidak diberikan. Jadi misalnya mau beli entah itu beli chargers supaya bisa jadi 55 juta, mungkin chargernya harus 100, tapi nanti dikirim hanya 1. Tapi nanti harus di aplikasi e-commerce harus disampaikan bahwa sudah selesai transaksinya. Nah, dari situ nanti mereka akan dapat cashback yang besarnya 10% dari nilai penjualan. Itu yang pertama. Kemudian skema yang kedua, oknum ini mengajak mahasiswa untuk melakukan investasi. Investasinya dicarikan dananya dari sama aplikasi peminjaman online. Belum habis urusan persoalan penipuan investasi yang satu, masyarakat juga mendapati banyak kasus penipuan investasi bodong lainnya. Banyak masyarakat terjerat tipu muslihat investasi bodong baik usia dewasa ataupun remaja. Bahkan dari masyarakat dari kalangan umum hingga artis juga bisa menjadi incaran oknum-oknum tak bertanggung jawab. Penyanyi pop Bali legendaris Yong Sagita baru-baru ini menjadi korban investasi bodong dari PT Dana Oil Consortium dengan nilai kerugian mencapai 110 juta rupiah. Namun pihak kepolisian daerah Bali justru mendapati fakta bahwa total kerugian total korban dari PT Dana Oil Consortium justru tembus 53 miliar rupiah. Sementara itu, beberapa waktu lalu, artis sekaligus model dan presenter kondang Patricia Goh juga pernah menjadi korban investasi berkedok koperasi simpan pinjam. Kerugian yang dialami Patricia dikabarkan mencapai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, musisi Kevin Aprilio dan sang ayah Adi MS juga pernah menjadi korban dari tindak penipuan investasi bodong. Saat itu nilai kerugian keduanya tembus 8,5 miliar rupiah. Tentunya nilai tersebut masih sebagian dari kerugian yang timbul dari tindak penipuan investasi ilegal lainnya. Satgas Waspada Investasi mencatat nilai kerugian karena praktik investasi bodong tembus 123,51 triliun rupiah. Ini merupakan akumulasi sejak tahun 2018. Ya pemirsa, cukup banyak pelaku ataupun perusahaan investasi bodong yang masih beredar dan mencoba untuk menjaring korban. Dan tanpa kita sadari, teman terdekat kita ataupun sanak saudara kita yang menjadi korban. Untuk itu kita harus meningkatkan kewaspadaan dan mengingatkan satu sama yang lain bahwa tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan selangit. Dan jika Anda menerima ajakan ataupun tawaran dengan keuntungan selangit, Anda harus cek dulu siapa sih pengelolanya dan apa sih bisnisnya, dan jika itu masih ilegal, Anda harus mengatakan tidak. Dari Jakarta, Astrid Nicolin dan Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.